Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat belajarnya ya. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa dinyalakan loncengnya dan di-subscribe. Nah, hari ini kita belajar tentang tema 2, subtema 3, muatan materi bahasa Indonesia tentang wawancara. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, kita harus tahu yaitu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa mampu menggali informasi cara-cara perawatan tumbuhan melalui wawancara. Yang kedua, siswa mampu menyajikan hasil wawancara tentang perawatan tumbuhan dalam bentuk tulisan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, kira-kira kalian tahu tidak ya wawancara itu apa? Atau pernah mendengar? Atau pernah melihat di televisi antara orang ngobrol pihak satu dan pihak dua dan mewawancarai? Ya, wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Tahap awal melakukan wawancara yang pertama itu adalah menentukan tema, menentukan narasumber. Narasumber adalah orang yang memberi informasi atau orang yang kita wawancarai. Kita sebagai pewawancara. Pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan seperti kita. Misal kita mewawancarai seorang guru. Kita sebagai pewawancara, guru tersebut sebagai narasumber. Langkah-langkah dalam wawancara yang pertama adalah menentukan tema atau pokok bahasan, misalnya tentang perawatan tumbuhan atau hewan di lingkungan sekitar atau di rumah. Membuat daftar pertanyaan. Nah, sebelum kalian melakukan wawancara itu, kalian harus tahu dan membuat susunan pertanyaan apa saja yang perlu ditanyakan ketika kita mewawancarai narasumber untuk mengetahui informasi dari narasumber tersebut. Yang ketiga, agar kita mendapatkan banyak informasi saat wawancara, kemudian pertanyaan-pertanyaan tersebut disusun dengan menggunakan kata tanya, ya. Nah, beberapa kata tanya yang dapat digunakan dalam wawancara. Biasanya itu dikenal dengan 5W1H. Nanti kita jelaskan satu persatu ya. Kita mulai dari kata apa atau what. Digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa. Misalnya, apakah nama tumbuhan ini? Nah, itu bisa kita tanyakan kepada narasumber. Yang kedua, siapa atau who. Digunakan untuk menanyakan orang. Misalnya, tanaman ini nama pemiliknya siapa? Nah, yang ketiga, di mana atau where, digunakan untuk menanyakan tempat, ya. Misal, asal mula atau tempat tanaman ini dirawat itu asalnya dari mana? Seperti itu ya. Kemudian kapan atau when, digunakan untuk menanyakan waktu terjadi suatu peristiwa. Misal, kapan tanaman ini mulai dirawat? Itu seperti itu contohnya. Banyak kata-kata yang kapan, di mana, kemudian siapa, apa, itu banyak sekali contohnya ketika mewawancarai ya. Kemudian mengapa atau why, digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan. Nah, contohnya mengapa tanaman ini ditanam di tanah yang agak subur, atau mengapa tanaman ini hanya tumbuh di lahan yang panas atau gersang, seperti itu. Kemudian bagaimana atau how, digunakan untuk menanyakan keadaan atau cara dalam suatu peristiwa. Misalnya, bagaimana cara perawatan tumbuhan tersebut? Ya, banyak pertanyaan ya selain yang dicontohkan Bu Emma tadi. Nah,
Mengapa dikenal 5W1H? Yaitu what, who, where, when, why, how. Itu adalah pengenalan biasanya yang digunakan untuk kata yang digunakan atau kata tanya yang digunakan dalam proses wawancara yang dikenal 5W1H. Biar kalian ingat aja 5W1H. Kalian ingat what, who, where, when, why, atau dan how ya. Sudah mengerti? Lanjut. Contoh wawancara. Nih ada contoh percakapan sebuah wawancara, yaitu ayah, bunda, dan seorang anak ya. Lani, misalnya ini. Lani bertanya kepada ibunya. Lani, "Bun, ini nama bunganya apa?" Bunda, "Ini nama bunganya anggrek, Nak." Kemudian Lani bertanya lagi, "Cantik ya, Bun, warnanya. Cara merawatnya susah atau tidak, Bun?" Bunda menjawab, "Merawat bunga anggrek ini gampang-gampang susah, Nak." "Maksudnya gimana, Bun?" "Kalau kita merawat suatu benda, apalagi makhluk hidup seperti bunga ini, kita harus menyayanginya." "Lani, cara menyayanginya bagaimana ya, Bun?" "Kita harus menyiram dan merawatnya tiap hari." Kemudian ayah menjawab, "Iya, Nak, kita harus merawat sesuatu yang kita miliki dengan ikhlas dan kasih sayang." Kemudian Lani, "Oh gitu ya, makasih ya ayah bunda." Nah, ini adalah salah satu contoh wawancara yang di rumah dengan ayah atau bunda kalian di rumah. Misalnya ini adalah Lani ya. Nah, di sini itu ada beberapa pertanyaan, yaitu mulai apa, kemudian bagaimana, kemudian caranya, kenapa harus kita siram. Nah, itu termasuk dalam contoh seperti yang sesuai tadi dalam kalimat tanya di suatu wawancara, yaitu 5W1H. Nah, untuk tugas kalian di rumah yaitu buatlah wawancara dengan ayah atau bunda tentang bagaimana cara merawat tumbuhan dengan baik dan benar. Kalian susun kalimatnya dulu. Kalian menggunakan kata-kata yang digunakan dalam wawancara tadi 5W1H. Kemudian setelah kalian membuatnya, kalian buat video atau rekaman dengan ayah atau bunda. Jadi kalian sebagai pewawancara, ayah bunda kalian sebagai narasumber. Boleh dengan ayahnya, boleh dengan bundanya, atau dengan kakaknya, atau dengan neneknya, boleh ya. Sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar di rumah. Dan apabila Bu Emma mempunyai salah kata, Bu Emma mohon maaf untuk pembelajaran hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.